Ada mahasiswa, ada beberapa orang yang magang di beberapa tempat ini juga akhirnya mereka ini mahasiswa ini kena masalah keuangan. Masalahnya sampai akhirnya pinjol gitu ya. Sekarang lagi rame ya kayak gitu. Oke, halo Sobat Sebangku. Jadi hari ini kita lagi ada kedatangan tamu yang datang di podcast Sebangku Games. Oke, jadi hari ini kita kedatangan Pak Rizky sebagai Direktur PT Sebangku Jaya Abadi dan juga ada Ibu Wiwit sebagai Direktur Najma Office. Nah, hari ini di pagi yang sangat cerah ini pastinya dalam keadaan sehat semua ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Nah, di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai. Jadi kita akan mengulik mengenai board game Muara Queen yang sudah dikerjakan dalam waktu beberapa bulan ini ya. Dan pastinya akan launching. Mungkin Desember kita akan launching ya Bu ya. Siap. Jadi gimana nih? Pasti teman-teman yang ada di rumah semuanya udah bertanya-tanya apa sih game Muara Queen itu. Jadi nanti kita akan bertanya langsung dengan pakarnya, oke? Jadi di sini mungkin bisa perkenalan singkat saja, mungkin bisa dari Pak Rizky dulu. Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam Rizky. Saya di sini posisi sebagai di Sebangku Games ya, dan memang di Sebangku itu ada lini bisnisnya ada 3. Yang pertama Sebangku Game, yang kedua itu namanya Merca, dan yang terakhir itu ada Domikado yang arahnya lebih ke kursus gitu ya. Dan Muara Queen ini adalah salah satu dari produk yang ada di divisi Sebangku Game. Seperti itu Mbak Desti. Oke, jadi emang sudah dibuat emang pakarnya ya, pakar board game itu di Sebangku Games berarti ya. Betul. Jadi bekerja sama dengan Ibu Wiwit. Oke, mungkin bisa dijelaskan singkat mengenai mitranya Bu? Siap. Terima kasih Mbak Desti. Nama saya Wiwit AB, saya selaku owner dari Najma Office, adalah salah satu perusahaan IT dan manajemen consulting di Jogja. Jadi alhamdulillah kami kemarin berpartner dengan Sebangku Game, yang saya tahu beliau pakar di bidang game. Jadi Najma perlu mengerjakan project board game ini untuk bareng-bareng bisa dapat hasil yang maksimal. Oke, Siap. berarti bersama pakar board game. Betul. Jadi iya. ini ceritanya kerjasama. Tapi kalau Bu Wiwit pakarnya manajemen, pakarnya Muara Queen itu antara finansial dengan bisnis ya jadinya, betul. Oke, mungkin langsung saja kita menuju pertanyaan yang akan saya bawakan. Ada 4 pertanyaan kok Pak Bu, jadi tidak banyak-banyak. Di sini kita ngobrol santai aja ya teman-teman, jadi biar kita refreshing gitu kan. Oke, yang pertama, masalah apa yang melatar belakangi pembuatan game Muara Queen? Mungkin dari Pak Rizky terlebih dahulu. Oke, jadi kalau saya mungkin dari segi game ya Mbak ya. Jadi memang satu sisi kita tuh di Indonesia kan kalau game, terutama kalau di Sebangku memang kuatnya di board game gitu ya. Itu kita taunya pasti ya kalau nggak monopoli, ular tangga. Sebenarnya di situ di monopoli itu kita diajarin untuk finansial juga Bu ya sebenarnya. Cuma sayangnya kan game monopoli itu terlalu lama, dan kalau emang dilihat dari genrenya, monopoli ini termasuk yang jadul gitu ya. Bahkan dulu sejarahnya diciptakan monopoli itu awalnya adalah untuk mengajarin tentang investasi Bu. Malah sekarang berubahnya jadi kayak gini, berubah banget ya. Sekarang siapa sih nggak pernah main monopoli gitu kan. Kemudian selanjutnya adalah ada masalah yang unik sih sebenarnya. Jadi ini masalah ada beberapa teman saya yang akhirnya itu bahkan ada mahasiswa, ada beberapa orang yang magang di beberapa tempat ini juga akhirnya mereka ini mahasiswa ini kena masalah keuangan. Masalahnya sampai akhirnya pinjol gitu ya. Sekarang lagi rame ya kayak gitu ya, macam-macam. Bahkan sangat menggiur sekali, kayak saya kemarin tuh pernah iseng pakai Shopee Pay Later gitu. Dan itu ternyata ini banget gitu loh. Gila ya, dengan Shopee Pay Later aja dia bisa berani ngasih sampai 6 juta. Ini nyebut merek gak apa ya. Tapi juga ada sih OVO Pay Later, hampir semuanya itu Pay Later. Yang akhirnya yang bikin saya kepikiran adalah, loh ini kalau nggak ada pengetahuan tentang ini bahaya gitu kan. Jadi kalau dibiarin aja ya semuanya
lost doll, plong gitu ya. Semuanya duitnya akhirnya nggak baik gitu jadinya. Jadi saya akhirnya punya kepikiran gimana kalau kita bikin game yang ngajarin anak atau mungkin ngajarin siapapun pemainnya itu untuk tentang literasi finansial. Nah, waktu itu akhirnya ketemulah dengan Bu Wit yang ahli di bidang itu gitu. Mungkin saya lanjut ya ke Bu Witnya. Tapi itu dari saya kayak gitu sih, itu keprihatinan yang saya lihat dari sekeliling saya. Oke, berarti diambil langsung dari orang-orang luar ya berarti ya. Oke. Oke, mungkin langsung tanggapan dari Ibu Wiwit nih, gimana? Kasus ini sebenarnya jadi bahasan saya waktu saya sama Mas Rizky ya ngobrol tentang literasi keuangan. Alhamdulillah saya di sini sebagai praktisi keuangan juga gitu ya, dari praktisi keuangan syariah gitu. Dan saya terjun ke dunia UKM itu dari 2009. Saya sangat merasakan betul bagaimana para istilahnya UMKM itu agak ada keteledoran di sana. Belum mampu memisah uang pribadi dan uang perusahaan. Dan masih sering melakukannya semuanya itu one man show. Semuanya dikerjakan sendiri, jadi semuanya nggak akan maksimal gitu. Jadi pada waktu kita bicara mau menaikkan omset, mau memilah investasi, mau kita bicara misalnya sampai pas terjadi resiko, itu nggak ada duitnya gitu. Jadi kalau sering di lapangan tuh saya sering dengar waktu menyampaikan semacam literasi keuangan ini di masyarakat sering teori itu sering saya dengar gitu ya. Jadi praktek dari game ini tidak akan mengajarkan istilahnya yang terlalu detail teorinya, tapi mereka main, tapi nanti mindsetnya masuk. Akhirnya ternyata duit saya ini harus dipilah-pilah memang. Jadi kebutuhan dasarnya diutamakan dulu, 60%-nya dari uang merahnya ditata bahwa ini harus tercukupi dulu. Pada waktu belum cukup, berarti aku harus naikkan omset nih, harus menaikkan income nih, gitu. Itu harus berpikir seperti itu. Pada waktu mau bermain investasi, mau investasi manapun, gunakan 30%-nya dari penghasilan kita, gitu ya. Jadi dari sana mulai teredukasi untuk mulai memilah dananya. Dan akhirnya 10%-nya untuk mulai memikirkan proteksi, karena itu sangat diperlukan untuk masyarakat. Jadi di masyarakat sendiri untuk mengelola keuangan itu masih belum teratur ya Bu jadinya. Betul. Makanya ada masalah itu saya diskusikan dengan pakar gamenya, gimana nih dibikin seru, jadi materi, jadi game tapi masuk. Seperti itu. Oke. Jadi asal muasal Muara Queen ya ini. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa yang diajarkan di dalam game Muara Queen? Nah, mungkin dari Ibu Wiwit terlebih dahulu. Oke, yang diajarkan di sana sebenarnya lebih ke arah manajemen keuangan ya. Bagaimana pemilahan dananya tadi kita bagi ada 3 teori, merah itu dana kebutuhan pokok, ada dana investasi dan ada proteksi di sana. Itu yang kita ajarkan. Terus kemudian strateginya dalam permainan itu ada strategi bagaimana kita supaya istilahnya membudayakan antri, kemudian ada istilahnya ada 12, di sana ada 12 bulan ya, ada 12 bulan di mana itu sebagai pengaturan waktu kita yang kita atur bahwa 12 bulan yang sama, terus kemudian ada 24 jam yang sama, tapi kenapa kok hasil kita beda, seperti itu. Jadi di sana ada edukasinya itu supaya para UMKM semuanya mulai bisa memikirkan bagaimana omsetnya bisa dikejar. Seperti itu. Berarti banyak ya Bu ternyata game yang di dalam Muara Queen itu yang diajarkannya. Budaya antri, budaya mengelola keuangan, dan masih banyak lainnya. Oke. Untuk menurut Pak Rizky seperti apa? Oke. Mungkin saya lihatnya dari segi game ya. Jadi di game ini yang menarik adalah biasanya kalau kita memulai game kan pakainya home pimpa ya. Dan di Muara Queen ini beda gitu. Kita mulainya dari yang tua. Jadi ini agak berat sih ya. Kalau sama pemuda ini agak berat. Ini siapa yang paling tua gitu. Jangan sebut umur dong gitu. Tapi emang di sini kita akan mencoba lihat.